Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktaviani. Saya adalah mahasiswa PBG Daljab Batch 3 tahun 2025 LPTK Universitas Islam Negeri Salatiga. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan video pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas 8 dengan materi Hidup Damai dengan Husnuzon di SMP Negeri 2 Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Berikut adalah video ujian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Baik. Oke, alhamdulillah semua dalam keadaan sehat ya, sehingga bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Silakan perwakilan ya, ketua kelas bisa memimpin berdoa terlebih dahulu. Disiapkan dulu, silakan. Pertama mulai. Oke, sebelum memulai pembelajaran, silakan pakaiannya yang belum rapi dirapikan terlebih dahulu. Nah, sebelumnya Bu Guru absen terlebih dahulu ya. Hari ini ada yang tidak berangkat? Alhamdulillah, semuanya berarti sehat semua ya, berangkat semua ya. Iya, kita akan belajar tentang husnuzon. Ya, sebelum kita memasuki materi hari ini, ada yang masih ingat di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar materi apa? Ingat? Masih? Oke, apa? Iman kepada kitab Allah. Nah, salah satu ajaran kitab Allah yang penting harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah tentang perintah untuk berhusnuzon. Ya, maka dari itu mari kita ikuti pembelajaran hari ini dengan penuh semangat ya, sehingga kita bisa menjadi pribadi yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh orang lain. Seperti itu ya. Ini adalah salah satu ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang husnuzon. Nanti kita baca, ini Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Kita baca bersama-sama satu kali ya. Kemudian nanti kita lanjutkan dengan membaca artinya. Seperti itu ya. A'udzu billahi syaitonir rajim. Shadaqallahul adzim. Iya, itu Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Coba ada yang tahu pesan moralnya apa sih yang terdapat di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12? Pesan moralnya apa? Tentang apa sih ayat ini? Iya, kita diperintahkan untuk menjauhi prasangka buruk, karena prasangka buruk itu adalah sebagian dari merupakan dosa ya. Jadi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berhusnuzon. Iya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, melalui mengamati tayangan video akibat buruk suzon dan indahnya husnuzon, kalian dapat memahami ya pengertian husnuzon, terus kalian nanti dapat mengidentifikasi ayat-ayat atau dalil yang memerintahkan husnuzon. Kemudian kalian bisa menjelaskan macam-macam perilaku husnuzon beserta hikmahnya dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan diskusi kalian dapat menunjukkan sikap dan perilaku husnuzon dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah, atau masyarakat. Ya, jadi kalian bisa membiasakan diri berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, diri sendiri dan sesama manusia dengan benar. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Kemudian tahapan pembelajarannya. Ya, yang pertama nanti kalian akan mengamati video, kemudian nanti akan membentuk kelompok diskusi, kemudian setelah itu kalian akan menginvestigasi kasus. Setelah itu kalian presentasikan hasil diskusi kalian, kemudian nanti kita
terakhir akan melakukan refleksi pembelajaran. Itu tahapan pembelajaran kita hari ini. Mari kita ice breaking terlebih dahulu agar kita semakin semangat mengikuti pembelajaran kita hari ini, ya. Oke, kita nyanyi terlebih dahulu ya. Ini lagu tentang husnuzon. 1, 2, 3. Husnuzon di hatiku. Kalian simak baik-baik video pembelajaran ini ya, karena nanti setelah ini kalian akan berdiskusi ya. Nah, dari video yang sudah kita amati tadi, menurut kalian husnuzon itu apa sih husnuzon? Husnuzon? Berbaik sangka. Iya, husnuzon itu berbaik sangka. Iya. Lawan dari husnuzon itu adalah apa? Suuzon. Suuzon itu artinya apa? Berburuk sangka. Iya, berburuk sangka. Nah, kira-kira dari video yang sudah kalian amati, apa akibatnya kalau kita selalu berprasangka buruk terhadap orang lain? Akibatnya apa yang terjadi? Contohnya tadi yang ada di video. Terjadi kesalahpahaman. Iya, adanya kesalahpahaman. Terus nanti bisa membuat orang lain itu marah terhadap kita, merusak hubungan kita dengan orang lain. Seperti itu. Makanya dalam kehidupan sehari-hari penting bagi kita ya untuk senantiasa berprasangka baik atau husnuzon, karena banyak konflik, permusuhan, ada pertengkaran itu terjadi akibat dari prasangka buruk atau suuzon. Seperti yang dijelaskan di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12, tadi Allah memerintahkan ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjauhi prasangka buruk. Hikmahnya apa sih? Manfaatnya apa sih kalau kita senantiasa berhusnuzon? Iya, hati kita jadinya tenang, tentram, tidak marah. Terus kita juga dapat apa? Iya, kita akan mendatangkan sikap optimis. Terus akan terhindar dari berbagai konflik. Selain itu juga akan apa? Menjaga menjaga hubungan baik dengan orang lain. Silakan kalian berkelompok sesuai dengan kelompok yang sudah Bu Guru tentukan minggu lalu ya, sesuai dengan tes diagnostik yang sudah kita lakukan sebelumnya ya. Ini sudah berkelompok semuanya? Sudah. Oke. Kalau sudah, silakan masing-masing kelompok ya tentukan ketua kelompoknya terlebih dahulu. Ayo, Bu Guru jelaskan dulu ya. Jadi tahapannya, jadi nanti silakan kalian diskusikan ya. Kalian kan sudah mendapatkan kartu kasus kalian masing-masing kelompok berbeda ya kasusnya ya. Kemudian nanti kalian baca petunjuk pengerjaan di LKPD. Kemudian setelah itu nanti kalian bisa diskusikan dengan teman kelompok kalian, dan nanti kalian boleh mempresentasikan hasil diskusi kalian dalam bentuk poster atau infografis atau video juga boleh, seperti itu. Jadi silakan kalian diskusikan dengan teman kelompok kalian masing-masing ya. Dari kelompok 2 mau presentasinya pakai apa nanti? Infografis. Bikinnya pakai aplikasi apa? Canva. Oke, sekarang kerjakan dulu apanya, LKPD-nya dulu ya. Dicari materinya. Silakan presentasikan hasil diskusi kalian ya. Mulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Silakan kelompok 1 maju ke depan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya perkenalkan diri, nama saya Verina Atasabila. Saya Melodina Agni. Saya Nestiara Salsabila. Saya Aulia Ilham Sudrajat. Saya Muhammad Iqbal. Deskripsi kasus nyata dari kelompok kami. Sinta ingin membeli sepatu baru namun orang tuanya belum membelikan. Sikap suuzon yang muncul di dalam kasus menganggap orang tua tidak peduli padanya. Alternatif sikap husnuzon. Husnuzon bahwa orang tua menabung untuk kebutuhan lebih penting. Hikmah dan manfaat jika Sinta berhusnuzon, lebih menghargai pengorbanan orang tua dan belajar sabar. Pelajaran yang bisa diambil, menghargai setiap usaha orang tua. Kita lanjutkan, silakan selanjutnya kelompok 2, silakan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Dian Satur Sriwelas. Saya Febriana Nur Utami. Saya Rahmawati. Saya Disa Putra. Saya Fauzan Mutakin. Berdirinya kami di sini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kelompok kami memiliki deskripsi kasus nyata, yaitu Andi meminjam pulpen kepada Riko, tetapi belum dikembalikan. Sikap Husnuzon yang muncul, langsung marah dan menuduh Riko sengaja mengambil pulpennya. Alternatif sikap Husnuzon berprasangka baik bahwa Riko lupa dan akan mengembalikannya. Jadi kelompok 2 tadi mempresentasikan tentang husnuzon kepada teman. Iya, kepada teman. Iya, jadi kalau kita senantiasa berhusnuzon ya, berbaik sangka kepada teman kita atau orang lain, itu nanti akan menjaga hubungan kita dengan teman kita seperti itu. Terus suasana kelas juga menjadinya nyaman seperti itu. Oke, cukup ya. Alhamdulillah ya, semua sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian ya. Dari yang Bu Guru amati ya, alhamdulillah kalian sudah berani untuk menyampaikan pendapat kalian. Kalian berani untuk berbicara, percaya diri di depan. Terus kalian juga mau bekerja sama dengan teman kalian. Nah, kemudian dari pembelajaran kita hari ini tadi kita sudah belajar tentang contoh-contoh perilaku apa? Husnuzon. Iya, tadi contohnya ada husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, ada kepada orang tua, ada husnuzon kepada teman, juga ada husnuzon kepada diri sendiri, ada juga husnuzon kepada guru. Ya, jadi dalam kehidupan sehari-hari baik di lingkungan sekolah, keluarga, kemudian masyarakat, kita harus senantiasa berprasangka baik atau husnuzon. Oke, sekarang selanjutnya silakan masing-masing kelompok mengumpulkan hasil diskusi kalian. LKPD-nya dikumpulkan. Oke, semuanya sudah mengumpulkan hasil diskusinya ya. LKPD-nya sudah dikumpulkan semua ya. Silakan kalian mengerjakan latihan soal ya melalui Google Form ya. Untuk linknya sudah Bu Guru share di grup PAI. Jadi silakan masing-masing anak bisa mengakses linknya ya. Boleh dibuka HP-nya, diakses linknya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Kalau tidak, coba ada yang dapat menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Kita sudah belajar apa saja? Ya, silakan.
Hari ini kita sudah belajar husnuzon. Husnuzon adalah sikap berprasangka baik kepada Allah, diri sendiri, dan sesama yang membawa ketenangan hati, mempererat persaudaraan, serta menjauhkan dari iri dan salah paham. Dengan membiasakan berpikir positif, empati, dan menghargai kebaikan kecil, hidup menjadi lebih damai dan bermakna. Oke, iya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk dia. Oke, jadi hari ini kita sudah belajar tentang apa tadi? Husnuzon. Seperti itu. Jadi sebagai muslim yang baik, ya, mari kita senantiasa berhusnuzon atau berbaik sangka, ya, membiasakan berbaik sangka baik di lingkungan sekolah, keluarga ataupun masyarakat, seperti itu, ya. Kita akan melakukan refleksi pembelajaran, ya. Menurut kalian, bagaimana perasaan kalian setelah belajar tentang husnuzon hari ini? Senang atau tidak? Senangnya kenapa? Karena kita menjadi tahu pentingnya berprasangka baik dan tidak cepat marah atau menuduh orang. Iya, kita jadi tahu pentingnya untuk berprasangka baik dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu kita juga jadinya bisa membedakan apa itu husnuzon, apa itu suuzon, seperti itu, dan dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari materi yang kita pelajari, bagaimana bagian mana yang menurut kalian itu paling sulit untuk dipahami? Tentang apa? Coba kelompok 3 yang paling sulit, materinya tentang apa? Memahami tentang apa? Membedakan mana suuzon dan mana husnuzon. Oke, jadi kelompok 3 kesulitan dalam membedakan mana suuzon, mana husnuzon. Terus dari kelompok 2, silakan, kesulitannya apa? Menurut saya bagian yang agak membingungkan yaitu ketika harus menjelaskan contoh husnuzon dalam kehidupan sehari-hari. Iya, kesulitannya di bagian menjelaskan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Oke, dari kesulitan yang kalian temui, ya, menurut kalian apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi kesulitan kita? Kira-kira gimana caranya? Bertanya kepada guru atau diskusi dengan teman. Oke, iya betul. Kita bisa dengan bertanya kepada guru. Terus tadi juga disebutkan kita bisa bertanya dengan teman kita, diskusi. Selain itu juga kita bisa membuka kembali apa? Materi yang sudah kita pelajari. Ya. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya, kalian ingin belajar dengan cara apa supaya dalam pembelajaran kalian lebih semangat dan mudah memahami materi? Bermain peran, Bu. Iya, boleh bermain peran. Ada yang lain? Membuat video. Oke, membuat video. Oke, dari jawaban kalian, ya. Terima kasih atas jawaban kalian. Dari jawaban kalian, Bu Guru bisa menyimpulkan bahwa sebagian dari kalian itu sudah memahami tentang husnuzon dan hikmahnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang perlu kalian ingat, ya, husnuzon itu tidak hanya kita pelajari di kelas saja, tapi harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu, ya. Kemudian untuk materi pertemuan selanjutnya, kita akan belajar tentang sholat jenazah, ya. Oke. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Terima kasih. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.